challenge. We stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love Prime to change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love Prime to change a life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Along the journey we grow up together, to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love Pride to change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love Pride to change a life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. We love Pride to change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love Pride to change a life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. We love Pride. Oke, selamat malam mitra-mitra Prime semua. Selamat malam Bu Fania. Halo Ibu. Ya, ini dari mana aja nih ya? Wah, ternyata peserta kita udah banyak Bu Fania ya. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya akan ucapkan dulu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mitra Prime ya yang sudah meluangkan waktu ya Bapak dan Ibu ya untuk hari ini ya. Oke, hari ini temanya sangat dahsyat Bapak dan Ibu ya. Tips sebenarnya tips kurus yang tidak menyiksa ya Bu Fania ya. Saya sebenarnya agak sedikit malu-malu gimana gitu ya karena saya udah gendut di sini ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebenarnya masih pengen ngobrol lama-lama nih ya, tapi saya berani yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah siap untuk belajar. Betul, betul ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Anda sudah siap belajar semua nih Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan Bu Fania. Tapi sebelumnya saya pengen lihat dulu, Bapak Ibu udah siap belajar belum? Kalau Bapak Ibu sudah siap, saya minta Bapak Ibu semua ketik ya, siap. Coba saya pengen lihat nih Bapak dan Ibu. Coba ketik dulu, ketik, ketik, ketik. Siap, kami siap belajar. Siap ya. Wah, terima kasih.
dari Padang nih ya. Luar biasa ya. Bundo Pariaman ya. Bali hadir siap, dahsyat ya. Dan ini siap kami belajar. Kami siap belajar Bapak dan Ibu. Mantap. Siap. Dahsyat ya. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Saya berani jamin dan saya berani yakin bahwa hari ini kita akan mendapatkan banyak hal penting dari Bu Fania. Ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Kalau gitu Bapak dan Ibu, ada Jakarta siap. Dahsyat. Ini dari mana lagi nih? Ibu Utari ya. Bapak Gusti Asmat dari Papua ya Bapak dan Ibu ya. Oke, Bu Fania udah siap? Oke, Oke, kalau gitu. Baik Bapak dan Ibu, kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja Ibu Fania, silakan. Terima oke. kasih. Terima kasih Bapak Pras Indonesia. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Bu Fania. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kita ketemu lagi. Udah Jumat lagi aja ya, cepet banget, Bo. Dan dan hari ini tentunya saya akan share seperti yang minggu lalu ya. Minggu lalu bahas apa ya? Saya lupa. Ya, pokoknya seperti yang minggu ini saya mau share kepada Anda sebenarnya produk Prive ini ternyata bisa untuk kita yang sedang melakukan program penurunan berat badan, baik untuk kecantikan maupun untuk kesehatan maupun memang ada tuntutan dari pekerjaan ataupun dari saran dari dokter alias obesitas. Dan dan produk ini pun juga maksudnya produk Prive ini juga terkadang kita tuh merasa bingung. Kayaknya udah pakai nih, kayaknya udah sesuai dengan orang-orang aplikasikan ke badan, tapi kok kayaknya di saya nggak dapat gitu ya. Jadi memang ada banyak sekali trik, ada banyak sekali titik-titik dalam tubuh kita yang harus kita kenali, dan memang setiap masalah yang mau kita beresin itu memang tempat-tempatnya, durasinya, speednya atau segala macam, atau mungkin pendukung suplemen atau pendukung lainnya pun juga harus ada dan semua berbeda-beda. Nah, hari ini yang akan saya share tentang bagaimana cara kita langsing, tapi mungkin saya akan mengambil temanya itu biasanya kan orang pengen langsing atau pengen kurusan itu karena punya masalah berat badan, entah dia merasa gemuk atau mungkin memang sudah di level obesitasnya. Karena kan kalau semenjak COVID ya, kita sekarang kerja duduk doang ya, dan terbawa sampai sekarang. Ya mungkin kalau sekarang nggak semua orang, tapi ada beberapa menjadi suatu kebiasaan, menjadi work from home. Oke, ya jadi selamat datang untuk Anda semuanya. Saya penasaran ini ada yang akun namanya Combet. Ini nama beneran apa gimana nih? Kemudian ada selamat malam untuk Anda semuanya. Saya langsung sambil share screen ya. Dan terima kasih untuk Ibu Okta Tata Semarang yang sudah on cam. Sehingga saya tahu ternyata ada yang sedang memperhatikan saya. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Udah kelihatan ya. Tips langsing yang nggak menyiksa. Saya nggak bermaksud Pak Andreas itu gendut, enggak loh. Oke. Saya off cam dulu ya, takutnya sinyalnya nggak ini. Oke, kalau misalnya ngomongin weight management, langsing yang nggak nyiksa, karena kita tahu ya, bukan kita tahu, kita biasanya kalau pengen diet, apalagi mungkin kita perempuan gitu ya, kita akan mikir bagaimana caranya agar tidak langsing, yaitu dengan menghilangkan nasi, atau menghindari makan pagi, atau menghindari makan malam, sehingga kita hanya makan siang. Di saat kita makan siang, ternyata porsinya nasi putihnya cuma 1 sendok, kangkungnya cuma 2 lembar. Seperti itu kan nyiksa ya. Memang sih secara tubuh mungkin turun berat badannya. Tapi biasanya akan terlihat beda dengan kita yang melakukan penurunan berat badan dengan cara yang sehat. Biasanya kalau yang nggak sehat itu mukanya lebih lusuh. Bukan lebih lusuh ya, lebih kelihatan capek. Badannya terlihat lebih lemas, nggak ada tenaga. Bentar lagi ke bawah angin pokoknya ya. Gitu. Tadi ada suara apa tuh? Oke. Saya mute ya. Nah, dan makanya dari situ saya akan share kepada Anda tentang obesitas. Nah, di sini obesitas ini
sendiri, Bapak Ibu semua, adalah kelebihan berat badan karena akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan ya. Nah, kegemukan ini sendiri, Bapak Ibu, itu beda dengan kelebihan berat badan atau istilahnya overweight. Itu beda ya. Kalau overweight itu keadaan berat badan yang melebihi berat badan normal atau seharusnya. Nah, obesitas itu sendiri bisa jadi penyebab kematian. Karena kan kalau misalnya obesitas itu mengundang komplikasi penyakit. Ya, jadi kalau karena obesitas jadi banyak penyakit yang lebih mudah rentan pada tubuh kita. Seperti itu. Terus kita coba Bapak Ibu kita coba hitung yuk. Sebenarnya berat badan kita itu ideal apa enggak, karena salah satu parameter untuk mengetahui apakah kita mengalami obesitas itu adalah dengan menghitung BMI. BMI itu adalah Body Mass Index ya, atau indeks massa tubuh bahasa Indonesianya ya. Jadi coba yuk kita hitung Bapak Ibu, berat badan kita berapa dibagi dengan tinggi badan tapi dalam hitungan meter pangkat 2. Jadi misalnya nih, misalnya berat badan saya 50 kilo, tinggi badan saya 160 cm. Berarti kalau senti dijadiin ke meter itu kan dibagi 100 ya, jadi 1,6 meter ya tinggi kita. Itu dikali 2 karena di pangkat 2 ya. Jadi mungkin saya ketik kali ya biar nggak bingung ya. Jadi misal tinggi Bapak Ibu hitung juga yuk biar tahu. Misal tinggi 160 cm. Berarti sama dengan 1,6 meter. Ya. Terus beratnya misalnya berapa nih ya? 50 kilo ya. 50 kilo. Berarti cara hitungnya adalah 50 kilo dibagi 1,6 dikali 1,6. Kayak gitu. Oh, saya belum enter, maaf. Sorry. Ya, jadi hitungannya seperti itu. Jadi 50 dibagi 1,6 pangkat 2 itu 2,56. Sama dengan 19,53. Yuk, coba Bapak Ibu coba hitung berat badan Anda. Bukan berat badan, sorry. BMI ya, Body Mass Index-nya berapa. Nanti setelah ini, setelah ada hasilnya, kita akan lihat sebenarnya angka tersebut artinya apa. Yuk, kalau udah ada yang berhasil ngitung, boleh share jawabannya. Jawaban angkanya aja. Nggak mau nggak apa-apa. Takut ketahuan ya. Ya, udah semua udah ngitung. Ya, moga-moga pada ngitung ya biar tahu kira-kira hitungan untuk mengetahui sebenarnya badan kita itu oke, ideal atau kurang oke. Udah ya? Belum? Sunyi. Oke. Udah ya? Saya anggap udah, saya anggap enggak. Oh, ada. Terima kasih loh. Oke, ini udah benar ya pada hitungannya ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Artinya apa? Kalau tadi saya di angka 19,53. Ya, ini benar nggak? Pak Ngakan Estim Iwan nih kayaknya ada kesalahan hitung deh. Ya, jadi tadi kan saya 19,53. Itu berarti saya ada di ini yang hijau. Nah, saya berada di sini ya. Berarti artinya itu adalah normal, berat badan saya sehat. Ya, bagaimana coba dengan Anda? Ini kayaknya Ngakan sama Ayu dan Pasar kayaknya ada kesalahan ngitung deh. Coba yang tinggi badannya jangan lupa dijadiin meter. Udah jadiin meter terus dikali di pangkat 2. Jadi tinggi kali tinggi gitu. 25,6. Tuh kan Bapak Pref Indonesia hanya kelebihan berat badan. 27,2 kelebihan berat badan. Oke, ada lagi? Ada nggak yang kurang? Ya mungkin ada ya dari Bapak Ibu di sini yang jadi tabel ini, hitungan yang ini adalah untuk memberitahu bahwa
ini adalah perhitungan sebenarnya tubuh kita itu berada di level oke, kurang, atau berlebihan untuk berat badannya. Oh, ini ada lagi nih yang share. Ini ada yang kurang, berat badannya kurang atau di bawah normal. Sini saya sumbang lemak saya. Ya, Ibu Dewi 26 kelebihan. Nih kayaknya member Prive ini happy semua ya. Berat badannya agak nambah, jadi kayaknya happy semuanya nih ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Belum sampai di tingkat obesitas tingkat 3. Oke, ya, saya lanjut ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah Anda mengetahui, bukan berarti kita tenang dengan angka yang belum obesitas, masih oke gitu ya. Tapi kita tetap harus menjaga. Karena kan kalau kita agak lengah sedikit, biasanya kita nggak akan jaga. Mungkin efeknya tidak di obesitas, bisa jadi efeknya di tempat lain. Diabetes atau asam urat atau mungkin sakit-sakit yang lain gitu yang kita nggak tahu gitu ya. Namanya juga gaya hidup yang nggak bisa kita jaga dengan baik waktu muda, ya biasanya sih waktu udah ada waktunya itu kita dikasih surprise. Seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita nih yang berada di angka, yang berada di tulisan warna merah dari kelebihan berat badan hingga obesitas tingkat 3, itu kita mulai harus menjaga atau mulai menjaga gaya hidup kita. Bentar, masih ada yang jawab. Oh, ini ada yang normal, ada yang sehat nih, Ibu Indah. Selamat Anda sehat. Tapi yang lain juga sehat kok ya. Nah, Bapak Ibu saya kembali lagi ya. Kalau 24 gimana? Sehat ya. Jadi kalau misalnya kita kelebihan berat badan sampai kita berada di level obesitas tingkat 3, itu kita sudah mulai boleh memperhatikan karena obesitas itu ada resikonya. Ya, ada resikonya. Jangan melulu cuma tahu ada resiko, tapi kita nggak tahu detailnya seperti apa. Nah, jadi ini Bapak Ibu apa namanya? Resiko obesitas. Resiko obesitas ini sendiri ya. Jadi kebanyakan ya kalau misalnya dalam penelitian kebanyakan itu yang wanita kita perempuan tuh lebih cenderung beresiko dapat obesitas lebih besar ya. Kan resiko obesitas itu juga bisa mengakibatkan orang sampai meninggal ya. Jadi karena kan kalau misalnya udah obesitas biasanya kena jantung ya. Bisa kena jantung. Terus bisa juga gangguan fungsi paru-paru karena ada penimbunan lemak berlebihan di bawah diafragma dan di dinding dada. Jadi paru-parunya ketekan. Nah, kalau misalnya dibiarin itu susah nafas. Bukan susah nafas ya, tapi sesak nafas. Jadi mungkin beberapa orang yang merasa paru-parunya nggak enak untuk nafas, biasanya orang cenderung nafasnya pakai mulut. Ya, di mana-mana kan kita nafasnya pakai hidung ya. Apalagi di hidung itu sudah ada ventilasi bulu hidung untuk menyaring udara kotor dan segala macam. Tapi ini kita lewat mulut. Jangan gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya ada gangguan fungsi paru-paru juga, kalau saat tidur, itu biasanya takutnya nafasnya bisa berhenti. Nah, itu kalau saking sesaknya ya. Jadi karena pernafasan waktu tidur terganggu, istirahatnya terganggu, ya biasanya keesokan harinya di hari-hari siang gitu itu biasanya kita ngantuknya luar biasa. Kemudian gambar kanan itu diabetes ya. Diabetes itu bahaya banget karena kalau orang obesitas dia tuh akan ngincar orang dengan berat badan berlebih tuh biasanya kalau mereka udah diabetes tipe 2, yang tipe 2 gitu ya. Nah, ada penelitian juga Bapak Ibu bahwa ternyata orang dengan obesitas yang punya resiko 93 kali lebih tinggi kena diabetes tipe 2. Maksudnya laki-laki ya. Punya resiko lebih tinggi kena diabetes tipe 2 dibandingkan yang cewek. Seperti itu. Tapi saya juga belum pelajari lebih dalam lagi apakah sebenarnya masih valid. Karena kan kalau sekarang ini gaya hidupnya udah berbeda banget ya. Berbeda banget dan kayaknya menurut saya kalau
perihal obesitas kayaknya cewek sama cowok sekarang udah potensinya udah sama-sama ya, karena kan di mana-mana kayaknya makanan kalau nggak ada gula kurang 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 ngendang gitu. Kolesterol tinggi ya Bapak Ibu, itu juga bisa, kena di kolesterol tinggi. Kemudian kena gangguan psikologi juga. Sebenarnya sih nggak ada hubungan ya nggak ada hubungan antara lemak sama stres dan depresi. Tapi untuk beberapa kondisi kalau misalnya kayak kita udah obesitas yang kronis banget, itu kan akhirnya imbasnya ke komplikasi penyakit. Nah, termasuk diabetes dan gangguan tidur. Nah, diperparah juga kalau ada gangguan mental dari si penderita. Gitu, ada gangguan mental juga, ya kan bisa jadi orang jadi nggak pede lah, jadi kepikiran, jadi takutan dengan kondisi tubuh dia seperti itu. Kemudian radang sendi, osteoartritis. Ini udah logikanya badan itu tumpuan kita di kaki ya. Badan itu harus mengangkat, sorry, kaki itu harus menopang badan kita yang berat, yang gemuk sekali, apalagi di bagian perut gitu. Nah, makanya persendiannya bisa kena. Itulah kenapa kalau misalnya kita perhatikan orang-orang yang obesitas, mereka cenderung yang nafas udah susah, jalan nggak bisa lama-lama, kalaupun jalan pasti minta break dulu, minta istirahat, sekali istirahat benar-benar minta duduk, karena kakinya sakit banget, kakinya kena, keteken, ya, seperti itu. Kemudian, dan yang paling parah itu bisa memicu penyakit-penyakit yang ganas karena dari efek obesitas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang obesitas, siapa sih yang bisa berpotensi kena obesitas? Sebenarnya semua dari kita sih bisa kena ya. Tapi penyebab obesitas itu biasanya keturunan ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya kalau bapak emaknya gemuk biasanya anaknya ngikut ya. Biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan ada tuh, temen saya bapak ibunya gemuk, anak pertama, anak kedua gemuk, sama anak ketiga kurus banget. Nggak tahu kenapa itu, anak siapa gitu ya, tapi ini anak kandung kok. Tapi ada gitu, ini yang digambar juga gitu kan, yang paling kecil badannya kecil, seperti itu. Kemudian faktor usia, ya faktor usia itu semakin tua kemampuan tubuh seseorang untuk metabolisme makanan itu mulai melambat. Jadi tubuh itu sebenarnya nggak gitu butuh banyak kalori untuk mengontrol berat badan, tapi kan makanannya masuk terus kan. Biasanya kalau udah lansia, yang kalau saya perhatikan, mereka cenderung sedikit bergerak, makannya banyak. Bukan makannya banyak, ngemilnya banyak. Seperti itu. Kalau yang saya lihat ya, faktor gender. Kita perempuan cenderung lebih mudah obesitas ya daripada laki-laki. Karena kalau cowok itu tingkat metabolismenya lebih tinggi daripada wanita. Ya, jadi bahkan waktu istirahat pun atau waktu tidur pun juga metabolisme lebih tinggi daripada wanita. Artinya pria itu membutuhkan lebih banyak kalori untuk tubuhnya. Gitu. Ya. Terus sebagai tambahan, kalau misal sewaktu kita wanita memasuki masa menopause, tingkat metabolisme kita pun juga semakin turun. Karena itu cukup banyak wanita ya kalau misalnya habis menopause tuh jadi lebih gemuk. Gitu. Stres itu jahat banget ya. Nggak kelihatan, kagak ada gejala, stres gitu ya. Itu hal yang jahat yang sangat mempengaruhi berat badan kita ya. Eee, ada orang yang stres jadi kurus, tapi ada juga yang mereka gemuk, gemuknya nggak kira-kira lagi, maksudnya cepet gitu durasi waktunya, seperti itu, ya. Lalu gaya hidup kita nggak memperhatikan gaya hidup, ngelihat diskon beli, gajian jajan gitu ya, itu juga. Kurang aktivitas fisik. Bapak Ibu, berapapun umur kita, aktivitas fisik itu penting. Biarpun Anda berada di kepala 80, itu tetap harus gerak. Tapi memang aktivitas fisiknya jangan disamakan dengan ABG umur 20-an, tapi tetap Anda harus ada aktivitas fisik. Kalau misalnya semakin kita tua, semakin kita bertambah usia, biasanya kita malas untuk gerak karena takut ya salah langkah, retak tulang gitu ya, salah nginjak kesleo gitu ya, kan riskan banget ya kalau bertambah usia. Tapi
kalau misalnya kita biarkan dengan tidak memberikan aktivitas fisik, malah lebih rentan lagi untuk kena hal-hal yang aneh-aneh, entah tulangnya retak lah, apa kaki sakit misalnya seperti itu, karena nggak dilatih. Tubuh kita itu ada untuk digerakin, apalagi sendi kita harus gerak seperti itu. Ya, dan obat-obatan. Obat-obatan itu memang ada beberapa obat apa namanya yang memang bikin naik berat badan ya, kayak kayak steroid, obat apa pil KB, obat anti alergi, obat-obat diabetes itu biasanya tuh mereka bisa penyebab obesitas. Nah, setelah kita tahu penyebab obesitas, setelah kita tahu ternyata hitungannya kita berada di lampu merah gitu, ada kelebihan berat badan atau hingga obesitas, biasanya yang kita lakukan itu adalah diet, ya, diet. Dietnya biasanya ngurangin makanan apa goreng-gorengan seperti itu, nggak salah, bener. Tapi kalau apa namanya dietnya itu tidak hanya mengurangi makanan yang berlemak loh. Diet itu ternyata kita juga harus ngurangin yang namanya gula, gitu. Nah, gula. Nah, gula itu soalnya diketahui orang itu biasanya kan buat nambah manis ya, nambah manis baik di manapun itu dan rasanya enak banget. Tapi percuma kalau kita ngurangin gorengan, percuma kita silaturahmi nggak makan rendang, nggak makan gorengan, tapi waktu dikasih teh pilihnya teh manis. Sama aja ya. Jadi kita harus mulai belajar mengurangi gula. Sebenarnya apa sih hubungan gula sama obesitas gitu ya? Oke, kalau misalnya Anda ke supermarket gitu ya, kalau belanja kita kan ketemu banyak jenis makanan yang ada labelnya fat free atau bebas lemak gitu ya. Sebenarnya produk itu pasti menarik perhatian kalau kita ngeliat, ih fat free nih, kayaknya boleh lah bebas untuk dicemilin gitu ya. Sebenarnya itu menarik perhatian, apalagi buat kita yang lagi diet ya. Tapi ternyata bagi orang yang mau benar-benar nurunin berat badan, itu sebenarnya yang fat free seperti itu kagak free-free banget gitu, tetap ada gulanya. Nah, di sini ada glukosa, sukrosa, dan fruktosa, Bapak Ibu. Glukosa itu biasanya adalah gula yang kita dapat dari nasi, dari karbohidrat. Dia terserap gulanya dan di apa namanya? Diproses itu 80% di organ vital dan 20% di liver. Seperti itu, ya. Jadi apa namanya? Glukosa yang dikonsumsi itu dia masuk ke aliran darah kita dan tubuh melepaskan insulin untuk mengaturnya dan mengontrol gula darah. Nah, glukosa ya, saya masih bahas yang glukosa. Kalau misalnya glukosanya nggak dipakai sebagai energi, itu akan disimpan. Ya, dia akan disimpan di otot dan di hati. Nah, saat tubuh butuh energi, hati akan mengubah kembali. Ya, hati akan mengubah kembali dan memproduksinya menjadi energi seperti itu. Nah, kalau misalnya kelebihan glukosa, ya, kalau sampai kelebihan glukosa, itu biasanya akan terlihat di pinggang, perut, paha, lengan yang agak bisa dicubit gitu. Ayo sekarang mungkin ada yang lagi lihat perutnya, ya. Oke, kemudian sukrosa. Sukrosa ini adalah gula pasir seperti yang digambar ya. Dia apa namanya? Dia itu kalau misalnya masuk ke dalam tubuh kita, itu dia dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi glukosa itu ada yang disimpan di organ vital dan di liver seperti itu, dan fruktosa nanti kita akan lihat dia akan apa namanya simpannya di mana gitu. Nah, yang terakhir ini adalah fruktosa. Fruktosa itu kalau lihat fruktosa itu biasanya paling sering kita ketemunya di soft drink, di sirup, minuman kaleng, minuman rasa buah gitu ya. Minuman kemasan yang jus-jus buah gitu, yang kita kira sebenarnya sehat karena ada buah, tapi ternyata gulanya lebih banyak dari apapun. Tetap banyakkan soft drink sih sebenarnya. Nah, jadi
memang kita harus belajar untuk menghindari minuman-minuman seperti itu, biarpun sebenarnya kalau diminum tuh segernya luar biasa. Ya, kita harus belajar untuk mengganti gula kita dengan madu, gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu, fruktosa itu sendiri sebenarnya apa namanya? Dia itu setahu saya, dia itu gula dari buah dan sayur sebenarnya. Cuman memang pengolahan yang paling sering kita ketemu tuh jadinya di soft drink dan segala macam. Nah, itu metabolismenya, itu prosesnya, itu full 100% di liver. Jadi kalau misalnya kita kelebihan fruktosa, itu liver kita kena karena 100% bener-bener diolahnya tuh di liver. Seperti itu, ya. Jadi memang apa ya, jangan sampai kita kelebihan ya. 100% di liver di hati. Itu 100% di liver tuh fruktosa doang. Belum lagi kalau kita makan nasi, 20% masuk ke liver. Gitu. Ya, jadi eh inilah 3 tipe gula yang kita ketahui, yang Anda harus ketahui juga, biarpun sebenarnya tiga-tiganya ujung-ujungnya masuk ke badan kita juga, tapi perlu diperhatikan ternyata cara pengolahannya yang paling menyeramkan itu adalah fruktosa. Ya, tapi bukan berarti glukosa dikonsumsinya ditambah gitu, nambah glukosa ngurangi fruktosa itu sama aja. Ya, oke. Sampai sini kurang lebih kebayang ya gula-gula itu. Makanya sebenarnya pemerintah itu nggak cuma merhatiin nggak cuma merhatiin kesehatan, nggak cuma merhatiin lalu lintas, tapi ternyata pemerintah juga memperhatikan kesehatan kita karena ada anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebenarnya kita itu ada anjuran batas konsumsi gula, garam, lemak per hari. Nah, coba tuh dilihat ya. Garamnya setara dengan 4 sendok makan gula. Gula. Gula setara dengan 4 sendok makan. Mungkin beberapa orang bisa, tapi kalau misalnya orang yang sudah terbiasa minum kopi gula aren, atau mungkin makan yang segala macam, 4 sendok makan gula itu kecil ya. Kemudian garam, 1 sendok teh garam. Saya nggak tahu ya. Kalau sekarang kayaknya makanan warteg itu garamnya udah bukan 1 sendok teh deh. Satu cangkul kayaknya. Ya, kemudian minyak setara dengan 5 sendok makan minyak. 5 sendok makan minyak ya. Saya lagi ngebayangin ayam goreng itu kayaknya minyaknya 5 liter baru enak. Ya, jadi inilah anjuran Kementerian Kesehatan. Ini adalah rekomendasi sehingga untuk mendapatkan kondisi tubuh yang baik. Ya, kondisi tubuh yang baik. Atau mungkin kalau misalnya, aduh ini sulit banget, mesti pelan-pelan ya. Tapi ada lagi kita bisa melihat makanan-makanan yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dalam karbohidrat itu, peningkatan gula darah dalam tubuh itu nggak terlalu cepat. Jadi biarin dia diprosesnya lama aja gitu. Kalau lama kan keburu kita udah menjadikan gula-gula itu menjadi energi kita. Apalagi kalau kita tambah gerak, jadi energinya kepake. Ya, indeks glikemik itu angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dari karbohidrat yang ada dalam makanan. Semakin tinggi indeks glikemik makanan cepat dicerna, itu kadar gula darah naiknya cepat. Kalau indeks glikemiknya rendah, makanan lambat dicerna, kadar gula pun juga naik juga, tapi pelan-pelan. Ya, sekarang coba Anda lihat di tabel di kiri. Indeks glikemik itu rendah dan makin ke bawah tuh makin tinggi. Kalau dilihat makin ke bawah, makin enak makanannya. Ya, jadi kalau misalnya indeks glikemik tinggi, itu pun juga kadar gula darah kita cepat naiknya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya indeks glikemiknya rendah, dia naiknya pelan-pelan. Pelan-pelan itu bagusnya apa? Kita sambil gerak, energinya kepake. Jadi nggak ketimbun. Karena gula itu kalau ketimbun,
ketimbunnya kan pertama yang paling gampang itu di lingkar pinggang, perut kita di perut bawahnya maju gitu ya, jadi tas pinggang, di lengan kita melebar seluas samudra ya. Kemudian belum lagi yang di dalam yang kita nggak bisa perkirakan, entah ada penyempitan paru-paru kah atau kena jantung kah dan segala macam karena ketimbun lemak seperti itu ya. Jadi start diet today ya, jangan udah start diet tomorrow pas besok ternyata kondangan mundur lagi ya. Nah, tips cegah obesitas itu biasanya harus ada olahraga atau aktivitas fisik. Kemudian hindari asupan gula tambahan. Hindari ya, kalau saya bikin slide-nya jangan makan gula itu agak susah. Agak susah karena tetap dari semua makanan yang masuk ke tubuh kita itu pasti ada gula. Makan semangka aja itu gula, makan buah mangga aja itu ada gulanya ya. Konsumsi makanan berserat, perbanyak makanan berserat karena itu makanan berserat itu nggak cuma bagus buat tubuh kita tapi buat tabungan di masa depan kita juga ya. Jadi buat Anda yang sampai umur segini masih nggak suka makan sayur, tadi tenggelamkan ya. Nah, ini tips cegah obesitas tidak hanya untuk Anda yang obesitas. Bagi kita yang sudah mulai ada di angka kelebihan berat badan atau mungkin bagi kita yang ada di normal atau mungkin kurang berat badan pun juga harus menjaga gaya hidup ini. Olahraga, hindari asupan gula berlebih, konsumsi makanan berserat. Karena ada keuntungannya nih kalau misalnya sampai kita bisa menurunkan berat badan khususnya kita yang sudah dibilang over gitu ya. Tekanan darah tinggi kita berkurang ya, mengurangi tekanan darah tinggi, mengurangi resiko diabetes tipe 2, mengurangi potensi serangan jantung, stroke atau hingga yang amit-amit cancer, mengurangi nyeri artritis, nyeri-nyeri sendi dan mengurangi resiko osteoporosis dan jatuh. Jatuh itu maksudnya kayak orang kalau udah gemuk itu kan gampang jatuh, gampang salah mendarat gitu kakinya. Seperti itu. Ya, jadi jangan Anda pikir kalau kita kelaparan, jangan sampai kita mikir nggak makan deh, jangan ya, karena saat kelaparan tubuh kita tuh otomatis akan nyimpan lemak untuk dijadikan energi saat beraktivitas. Dia akan nyimpan, ya, lemes coy. Ya, jadi jangan kalau misalnya diet yang benar, kalau saya pelajari dan saya praktek-praktekin, diet yang benar itu adalah jangan sampai kita kelaparan. Jangan sampai perut kita bunyi seperti itu. Ya, jadi lebih baik ngemil sehari makannya 5 kali tapi cemilannya sehat ya, dibanding sehari makan sekali tapi waktu kita makan itu kayak balas dendam. Ya, sama aja. Malah jadi menyiksa organ pencernaan kita. Kerjanya keras banget. Kaget dia. Tiba-tiba ketumpahan nasi, tiba-tiba ketumpahan daging yang banyak banget. Gitu. Nah, sebenarnya di kehidupan kita itu kita punya dokter alami. Dokter alami yang bisa membantu kita, yang bisa menyehatkan kita, seperti ada udara yang bersih, air yang bersih, sinar matahari, kualitas tidur yang cukup. Saya nggak tahu kualitas tidur Anda sekarang cukup apa enggak ya. Makanan yang sehat, berserat, bergizi, olahraga, dan work-life balance, leisure itu keseimbangan dalam kehidupan. Sebenarnya kalau kita mengikuti semuanya ini dengan baik, sebenarnya so far hidup kita akan lebih panjang, potensi kesehatan itu jauh lebih panjang gitu ya. Dan makanan-makanannya pun juga sebenarnya ada artinya, Bapak Ibu. Tuh, kalau misalnya Anda suka makan makanan berwarna merah, ya, tapi bukan Fanta merah ya, makan sayuran, buah-buahan warna merah itu bagus untuk darah atau jantung. Kalau misalnya suka yang warna hijau, itu bagus buat hati. Kalau suka makanan yang putih itu kayak lobak, bawang, itu bagus buat paru-paru atau tulang. Yang hitam mungkin bukan hitam ya, ungu kali ya, ungu gelap gitu kayak blueberry, blackberry, ya, berry gitu ya, itu bagus buat ginjal. Dan yang kuning itu bagus buat limpa. Ya, jadi sebenarnya warna makanan itu ada artinya.
Tapi jangan sampai overcook. Ya, jangan sampai udah sayur kalau masak kelamaan nutrisinya hilang. Apalagi disimpan besoknya dipanasin lagi. Wah, itu kayak makan sampah itu. Maksudnya cuman lewat di perut tapi nggak ada gunanya, nggak ada gizinya sama sekali. Seperti itu ya. Jadi kalau ngomongin tentang makanan, kalau ngomongin tentang menjaga berat badan, itu Anda bisa menambah atau mungkin menggantikan cemilannya dengan Prime Life yang vanilla. Ya, Prime Life vanilla ini sebenarnya dia base-nya itu adalah untuk replacement meal, untuk pengganti makan. Tapi kalau misalnya untuk Anda yang baru mulai diet, untuk pengganti makan siang ini terlalu ini berat banget. Maksudnya berat tuh kayak nggak lama nanti pasti lapar. Sekalinya lapar, maunya langsung hajar yang besar gitu. Jadi kalau untuk Anda yang mau belajar untuk diet, jadikan Prime Life Vanilla ini sebagai cemilan dulu. Kayak misalnya sarapan jam 7, jam 9 kan mungkin mulai lapar, nah jam 9, seperti itu. Kalau langsung besok mulai diet, besok makan siang langsung Prime Life Vanilla, takutnya besok udah kagak diet lagi. Ya, lemes soalnya badannya masih kaget. Dia dengan kandungan flaxseed, psyllium husk, dan barley. 3 bahan ini, itu kalau misalnya Anda yang lagi diet mencari produk-produk untuk diet, pasti ada 3 ini. Kenapa? Karena 3 ini memang bagus banget untuk orang yang lagi replacement meal, penurunan berat badan, program penghancuran lemak. Seperti itu ya. Jadi bisa dibilang Prime Life Vanilla itu superfood. Ya, dia bisa membantu masalah pencernaan, masalah sembelit, dia bisa menurunin kolesterol karena kaya akan biji-bijian ya, gitu. Ya, mengontrol berat badan juga. Barley itu bahasa Indonesianya jali-jali setahu saya ya. Ya, dan barley itu bagus untuk menjaga berat badan. Jadi daripada jajan jali-jali pakai gula, nah ini aja di sini aja sudah ya. Kemudian ada flaxseed. Flaxseed itu bentuknya kayak wijen, kayak biji wijen, tapi bukan wijen ya. Dia diam-diam, dia kecil-kecil gitu, tapi dialah yang bisa ngontrol rasa lapar. Jadi abis kita minum Prime Life Vanilla itu kenyang seperti itu. Ya. Kemudian ada Terrazen. Ya. Kenapa setiap belakangan ini kalau saya membawakan materi itu selalu saya kaitkan dengan Terrazen karena memang Terrazen itu dia itu sebenarnya enzim suplemen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh karena tubuh itu butuh enzim ya, enzim itu segalanya ya. Jadi saya nggak pernah bosan untuk memasukkan Terrazen itu di semua keadaan kondisi tubuh kita sekarang. Kenapa? Karena Terrazen itu ibaratnya kayak kita mau bangun rumah, kita punya batu bata, kita punya pasir, kita punya cangkul, tapi kita nggak punya tukang buat ngebangun itu rumah. Nggak bakal jadi toh rumahnya. Kalau kita harus maksa untuk bangun, itu kagak bakal kokoh juga tuh rumah. Ya, jadi enzim itu ibarat pekerja tukang bangunannya. Sedangkan materialnya kayak pasir, kayak batu bata, itu adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kalau nggak ada tukangnya, nggak ada si enzim, itu nutrisi baik dalam makanan itu nggak bakal kesebar, nggak bakal keserap ke semua tubuh. Sehingga kita butuh enzim. Karena kalau zaman sekarang karena kesulitan mencari enzim, enzim itu bisa kita ketemukan di makanan-makanan sehat, makanan mentah sebenarnya. Dengan takaran yang wah sebenarnya tubuh kita kalau butuh enzim yang cukup, itu kita sehari itu bisa makan berkilo-kilo buah-buahan, berkilo-kilo sayur-sayuran. Kan nggak mungkin ya. Jadi, seiring teknologi, seiring banyak sekali orang-orang penemu, ilmuwan-ilmuwan yang memikirkan hal itu, mereka ciptakanlah produk kecil, tapi kayak dia tuh enzim, seperti itu. Maksudnya dalamnya kandungannya tuh banyak enzim. Kebanding kita mesti makan berkilo-kilo buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Trauma nanti sama tukang sayur ya. Nah, kandungan dahsyat Terrazen itu ada, dia biasanya mengkudu. Jadi kalau misalnya Anda rasain tuh kayak asam kecut seperti itu ya. Tapi dari semua bahan-bahan ini, Bapak Ibu, mereka itu memiliki
secara kandungan itu semuanya tuh bagus, bagus untuk karena dia kaya akan antioksidan, dia juga bisa menangkal kanker dalam tubuh kita. Nanti Anda coba deh cari tahu masing-masing buah-buahan ini, kayu manis, panas ginseng itu semuanya bagus sekali untuk tubuh kita gitu ya. Jadi ibaratnya Anda bisa lihat makanan yang udah masuk ke dalam tubuh kita itu kan dipecah di usus halus, kemudian dibawa ke pembuluh darah. Yang bawa siapa? Nah, si enzim itu. Jadi jangan sampai kita kekurangan enzim, nggak kebawa, nggak keserap ke seluruh tubuh. Kan sayang, rugi, percuma ngunyah gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau misalnya eh, menumpuk kayak apa kandungan lemak yang berlebih itu karena kita nggak gerak atau mungkin penyebaran nutrisinya tidak sempurna seperti itu, makanya ada penebalan penebalan di perut kita ya, jadi lemak gitu ya, karena dia numpuk maju lah perut kita ya, yang masuk cuman waktu foto doang, selebihnya keluar itu perut ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita makanya kenapa tubuh kita tuh benar-benar perlu enzim sebenarnya. Dia awal dari semuanya ya gitu. Jadi kenapa harus Anda konsumsi Terazen itu bisa Anda konsumsi kalau Anda ada yang obesitas atau bahkan kurang berat badan. Ya, itu kedua itu tuh sama-sama nutrisinya kurang tersebar ke seluruh tubuh dengan sempurna. Ya, kemudian imunitas rendah atau orangnya gampang alergian. Misalnya Anda makan apa seafood gitu ya, nggak seger dikit langsung besoknya bentol-bentol merah. Nah, Anda bisa coba konsumsi Terazen secara rutin, pelan-pelan rasa alerginya itu bisa hilang. Nyeri otot dan kaku sendi, ya itu bisa juga. Kelelahan, Anda yang mau menunda penuaan dini, ya dengan Terazen. Karena kalau misalnya enzim itu tercukupi dalam tubuh kita, itu dia bisa mendukung proses penyebaran nutrisi baik, sel-sel di dalam tubuh sehat, belum lagi Anda nambah blow pakai iTera. Bisa bayangin, ngeblow dari luar keserap yang bagus, kita konsumsi suplemen Terazen itu dari dalam juga menghasilkan yang bagus. Mereka berkolaborasi. Ya, gitu. Oke. Semprot 3-5 kali di bawah dada, tergantung kondisi Anda. Ya, kalau misalnya lagi sakit, berarti lagi nggak enak banget, silakan 5 kali, sampai 5 kali semprot. Seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut ya. Pola hidup seimbang dan olahraga itu bisa membantu menurunkan stres dan depresi. Jadi kalau Anda stres, jangan jangan alihkan ke ngemil, alihkan ke olahraga, gerak ya. Tapi kalau di sini kalau Prive ini pengganti olahraga, saya nggak mau bilang sebagai pengganti olahraga sih, tapi kayak Bayo kayak gitu sebenarnya bisa membantu proses penurunan berat badan. Ya, kalau Etera, saya nggak perlu ngejelasin terlalu dalam ya, blower, karena Anda sudah paham ya. Anda sudah paham gelombang terahertznya itu yang membantu mengaktifkan sel-sel yang baik, dan juga dia bisa membantu untuk program penurunan berat badan, seperti itu. Ini yang mungkin yang bisa Anda screenshot ya. Ini yang bisa Anda screenshot, Anda bisa sharekan kepada orang banyak. Sebenarnya bedanya apa sih? Pada dasarnya, keempat alat ini memiliki kerja yang sama. Ngangetin tulang, ngaktifin sel-sel aktif, membuang sel-sel yang jahat. Hanya saja kembali ke pemakaiannya atau mungkin rasa panas yang ingin Anda dapat gitu. Kalau suka yang panas banget, silakan Pro. Anginnya panasnya lebih dahsyat daripada yang klasik, seperti itu. Ya, nggak perlu kepatok dengan masa pakai. Pakai aja terus. Ya, karena bukan berarti beli klasik setelah 3.000 jam mati. Enggak, pakai aja terus ya. Oke, kemudian saya lanjut. Ini adalah produk Bayo. Sebenarnya kalau Bayo, kalau misalnya ngomongin diet, itu sebenarnya saya lebih suka ngarahin Anda untuk pakai yang Bayo daripada Bayo Light. Karena yang Bayo tuh kan panas ya, lebih panas gitu. Ya.
Dia sama-sama punya gelombang terahertz dengan iTera, ya. Jadi dia memiliki 3 energi yang pada intinya mereka bekerja sama untuk mendeteksi sel dalam tubuh kita, ya. Kalau dia bisa mendeteksi kelainan sel yang aneh-aneh, itu biasanya dia akan keluarkan, ya. Dia akan usir, dia pun juga bisa membantu mempercepat sirkulasi darah dan membantu ketegangan otot. Jadi kalau Anda yang suka olahraga, suka jalan kaki, nyampe rumah Anda pakai Bayo, aduh itu betis enak banget. Beneran deh. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat pada intinya kedua Bayo ini dia tuh meredakan peradangan. Peradangan itu dimaksud tuh Anda tuh lagi ada sakit apa? Lutut karena obesitas, lagi sakit persendian kayak gitu. Nah, itu maksudnya radang. Yang contoh kecilnya ya. Kemudian memurnikan tubuh, dia bisa membantu untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Entah dalam bentuk urin, entah dalam bentuk keringat, entah dalam bentuk tinja atau feses, seperti itu. Dan dengan menghangatkan tubuh gitu ya, dia juga bisa anti-aging. Jadi kerutan-kerutan itu lebih diperlambat keluarnya, ya. Oke. Nah, jadi di sini pada intinya Bayo ini bisa membantu mengurai lemak berlebih dan dikeluarkan, menghilangkan racun ya. Dikeluarkannya itu kalau tidur itu kan kita lagi detox ya. Bangun-bangun tuh kalau Anda merasa pengen pipis, pengen buang air besar, wajah Anda lebih berminyak atau mungkin tubuh Anda mengeluarkan bau atau mungkin badannya lebih berminyak, rambutnya lepek. Nah, itu adalah proses detoksifikasi, proses pengeluaran racun-racun. Makanya bangun tidur ku terus mandi ya, bukan ku terus buka WA. Oke. Sudah tersertifikasi, jadi Anda nggak perlu ragu lagi dengan produk kita, ya karena sudah tersertifikasi, sudah diakui, dan di sini proses metabolisme atau proses penurunan berat badan jangan diet 3 hari terus minta hasil gitu ya. Harus prosesnya lumayan lama, tapi saya lebih menyarankan Anda proses penurunan berat badan itu waktunya lama dibandingkan ekstrim, seminggu langsung kurus. Karena biasanya yang kayak gitu, kalau kita loss sedikit, naiknya lebih serem lagi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi weight management ini dari saya menyarankan ada 4 dari Price. iTera, Prime Life Vanilla, Therazen, dan juga dan juga Bayo. Ya, kalau keempat ini Anda gunakan dengan konsisten, didukung dengan gaya hidup Anda yang benar, itu weight management itu Anda pasti bisa turun berat badan, Anda bisa mendapatkan kadar diabetesnya jadi berkurang ya, diabetes levelnya jadi berkurang, dan tentunya badannya jadi lebih enteng, lebih sehat, dan kakinya nggak sakit gitu ya. Nah, bandingin sebenarnya kalau weight management itu saya mau bandinginnya sih sama treatment suntik langsing ya, tapi kan nggak semua pasti mikirnya suntik langsing. Kalau misalnya kita bandingkan produk kita mahal ya, akuin ya Bapak Ibu mahal kan. Tapi saya di sini nggak mau bilang mahal karena dia alat yang bisa saya miliki dan saya bisa bantu orang banyak. Satu alat saya bisa bantu orang banyak. Dibandingkan obat pelangsing 100 ribuan di marketplace jual 100 ribuan. Saya minum sebulan, oke saya langsung kurus banget. Tapi saya nggak tahu di usia nanti apakah ginjal saya masih ada 2 ya. Maksudnya karena obat pelangsing itu saya nggak tahu itu kandungannya apa, tapi memang kalau keseringan minum itu kasihan di ginjalnya sih. Kemudian treatment langsing itu biasanya kalau ibu-ibu mungkin lebih ngerti ya. Treatment langsing itu biasanya dia pakai alat kayak modelan kayak vakum gitu, tapi murah, memang nggak mahal 1 juta per sekali treatment dibandingkan kalau kita beli pro gitu ya. Tapi ini sifatnya itu jadi ketergantungan. Harus dilakukan setidaknya seminggu sekali. Kalau kita sekalinya sekali gitu bolos, berat badan kita lebih drastis lagi naiknya. Saya pernah coba soalnya, jadi saya bisa bercerita pada Anda.
suntik langsing biasanya kalau sekarang itu artis-artis ya yang melakukan suntik langsing hingga sedot lemak ya. Kalau suntik langsing itu dia hitungannya per titik ya. Masalahnya badan kita kalau kita sudah proses gemuk dan kita adalah manusia yang tidak pernah puas, satu titik nggak bakal cukup. Di lengan aja Bapak Ibu, lengan kanan itu satu titik nggak cukup, biasanya minimal 5 titik ya, minimal 5 titik, itu pun kalau kalau si pasiennya udah puas ya. Sedot lemak itu paling mahal, tapi kalau kita sudah tertidur obat bius, bangun-bangunnya kita kurus sedot lemak. Tapi nggak enaknya pas bangun tuh kulitnya kendor ya, langsung loyo. Kemudian memang ada efek samping dari sedot lemak itu ya. Biasanya efek sampingnya itu waktu kita sudah beranjak di usia-usia yang sudah tidak produktif ya, nabung penyakit lah istilahnya. Jadi kalau misalnya dibandingkan, sebenarnya yang lebih menguntungkan menurut saya yang memiliki produk yang ada di kanan, yang ada di kiri ya. Saya punya alat, saya punya 2 suplemen yang bahannya saya tahu itu adalah alami gitu. Dan yang saya tahu kandungannya itu emang terarah untuk weight management. Seperti itu. Alat bisa bantu keluarga, bisa nyehatin keluarga, bisa nyehatin satu gang di rumah, bisa nyehatin mertua juga ya. Kita malah bisa bantu nyehatin orang banyak. Seperti itu ya. Jadi coba Anda yang mau diet, sarapan Terrazine sama Prime Vanilla, kemudian Anda treatment dengan blow ya. Dengan blow, kemudian biasanya kalau sarapan jam 7, biasanya jam 9 udah agak-agak pusing ya. Silakan cemil biskuit atau buah. Biskuitnya yang biskuit gandum ya, atau rendah kalori, jangan biskuit Roma yang bertabur gula itu. Ya boleh sih 1 keping, tapi biasanya kalau biskuit Roma gula itu biasanya nggak cukup 5. Makan siang silakan dulu Terrazine dulu baru makan ya. Terrazine itu karena dia kandungan enzim, biarkan enzimnya itu terserap di dalam tubuh, di dalam pencernaan. Mereka ada di pencernaan, itu kan berarti pasukan tukang bangunannya udah siap ya untuk mendapatkan bahan bangunan. Nah, masuklah makanan Anda. Mereka bekerja seperti itu. Cemilan sore jangan lupa ngemil dan makan malam ya. Maksimal makan malam itu waktu maghrib sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi waktu maghrib gitu. Terus sebelum tidur lakukan treatment dengan alat. Usahakan jalankan olahraga juga setiap hari. Dan ini sudah ada sudah ada testimoni bahwa memang betul Aithera bisa membantu program weight management. Ini dengan Aithera dia bisa bantu. Bayangkan kalau dengan 2 alat dan 2 suplemen itu. Sehatnya dapat, kurusnya dapat, plus bisa menurunkan penyakit lainnya karena dibantu dari si enzim yang tercukupi. Oke, sekarang saya sudah mulai masuk ke bagian bagaimana cara ngeblow-nya. Pertama, cara ngeblow-nya itu blow dulu air minum Anda. Air minumnya jangan taruh di bahan plastik ya, meleot ya. Jadi taruh di beling kaca. Ya, di blow 2 menit. Kenapa? Karena kita masukin energi ke air itu bisa mengurangi rasa sakit ya, mengurangi kemudian meningkatkan imunitas ya, booster gitu. Dia bisa program penurunan berat badan juga, kemudian dia juga bisa sirkulasi pembuangan racun dalam tubuh ya. Jadi biasakan minuman Anda di blow, tapi habis di blow langsung diminum, jangan disimpan, langsung diminum. Percuma simpan buat kenang-kenangan ya, lebih fresh, lebih greget. Oke, blow. SOP, lakukan SOP di punggung belakang, sepanjang punggung belakang, telapak tangan, dan telapak kaki. Telapak tangan, telapak kaki itu dia punya sarafnya itu banyak banget mewakili satu tubuh. Seperti itu ya. Kemudian lakukan di kepala, di ubun-ubun, kecuali Anda yang punya tekanan darah tinggi, jangan ya. Oke, jangan. Jadi kalau mau aman ya udah kaki tangan sama punggung aja. Lakukan kurang lebih 5 menit ya.
Oke, kemudian setelah SOP dan ini Anda pegang ini nggak, pegang iTera nggak? Kalau pegang iTera biar sambil saya arahkan, biar Anda sambil tahu juga. Nah, jadi kita proses lemak utama dulu, saudara-saudara ya. Lemak utama ini kan biasanya ada di depan dan di belakang, alias di perut dan di bokong gitu ya. Nah, kalau misalnya di perut itu kurang lebih 5 menit. Jaraknya 20 sampai 25 cm ya di perut. Oke. Nah, kita lihat dulu gambarnya nih. Bapak Ibu coba lihat di gambar yang pertama ya. Saya bisa nggak ya sambil gambar? Oke. Ini gambar yang pertama ya. Oke, ini saya gambar. Oke, Anda blow di bawah pusar. Di bawah pusar tapi di atas apa ya bilangnya ya? Mungkin saya agak vulgar dikit ya biar Anda langsung nangkep maksudnya. Di atas bulu bulu itu ya. Ya, jadi di bawah pusar di atas bulu itu Anda blow di daerah situ. Ya, itu adalah perut bawah. Ya, perut bawah Anda blow dari kanan ke kiri. Oke? Nah, blow dari kanan ke kiri. Kemudian di bagian gambar yang kedua nih, gambar kedua itu sebenarnya saya mau bilang di bagian ketiak ya, di bagian ketiak. Di ketek itu sebenarnya kan juga banyak saraf-saraf yang sangat ini ya, di bagian ketiak. Patokannya ketiak tuh di mana? Kalau di perempuan ya di samping payudara ya, gitu. Laki-laki juga sih sama. Pokoknya di ketek dah, di bawah ketek ya, bukan di lipatan keteknya, tapi di bawah ketek. Oke? Kalau misalnya yang ibu-ibu mungkin paling gampang segaris dengan apa lingkar bra ya. Oke? Kalau bapak-bapak udah kurang lebih kebayang ya. Jadi di ketiak situ tapi bukan di lipatan. Lakukan di sana ya. Jangan nggak usah sampai 5 menit, 2 menit, 1-2 menit cukup ya, jangan kelamaan karena di bagian ketek ini nih agak tipis kulitnya ya. Jadi memang dari semuanya itu yang banyak, yang durasinya paling lama itu memang di perut. Oke, jadi ingat ya di perut itu di bawah pusar di atas bulu-bulu. Oke, jaraknya 20 sampai 25 cm. Kemudian di bagian bokong kanan 1 menit, kiri 1 menit ya. Ikutin apa di bokong. Oke. Kalau speednya terserah 1, 2, 3 ya. Mungkin serunya ini kali ya 3. Oke, saya lanjut dulu sebentar. Saya lanjut dulu. Lemak utama kelar ya, lemak utama kelar. Tapi ternyata kita punya lemak-lemak yang lainnya. Lemak menumpuk gara-gara habis makan gula nggak gerak. Oke, Bapak Ibu, telapak tangan di gambar pertama, di gambar yang pertama ini itu di luar dari SOP. Jadi memang ada tambahan telapak tangan kurang lebih 1 menit. Karena di telapak tangan itu yang saya lingkerin itu area itu ada saraf yang menghubungkan area pencernaan. Oke. Nah, kemudian jangan dibaca dulu tulisannya, tapi lihat dulu gambar yang kedua itu untuk bagian paha. Kalau Anda mau melakukan proses pengecilan paha, itu yang di blow itu ada 4 bagian. Paha depan, paha dalam, paha samping, paha belakang. Ya, jadi paha depan sama paha dalam itu beda. Ya, kan nih paha depan. Lakukan 1 menit. Berarti satu kaki itu ada 4 menit. Kanan kiri jadi 8 menit. Ya bisa lah klasik setengah jam ya. Gitu ya. Jadi ingat ya untuk paha ada paha atas, paha depan, paha dalam, paha samping, paha belakang Anda lakukan blow. Kemudian bagian lengan. Ya, bagian lengan sesuai dengan gambar yang tengah ya. Silakan. Bagian lengan kan biasanya bagian agak belakang atau yang bawah ini nih ya. Nah, silakan di situ. Kemudian gambar yang paling kanan itu adalah lemak bagian punggung. Biasanya kita kalau perempuan itu kalau sudah lagi pakai bra itu suka tumpah di sana ya. Tumpah suka tsunami di sana ya. Nah, lakukan blow kurang lebih 1 menit. 1 menit aja Bapak Ibu
kenapa saya bilang 1 menit kok kayaknya nggak seru gitu ya? Karena saya mau menyarankan Anda kalau weight management lakukan setiap 2 jam sekali. Gitu ya, 2 jam sekali. Bukan sehari 2 kali, tapi 2 jam sekali. Nah, jadi weight management itu proses pembakarannya seperti itu. Lakukan 2 jam sekali. 2 jam sekali di perut juga tetap 5 menit, sisanya di titik-titik lain adalah masing-masing 1 menit. Oke? Ini mungkin hal yang baru ya, 2 jam sekali. Nah, ini nih yang tadi saya bilang yang di telapak tangan, karena ada apa? Ada saraf pencernaan di bagian tengah itu. Oke. Ini coretan saya malah jadi meninggalkan ini. Udah, biarin ya. Jadi, optimalkan proses terapi, jangan pernah di-blow di area Anda ya kalau lagi luka terbuka gitu ya. Kemudian, habis operasi juga jangan, habis blow jangan mandi 4 jam, terus usahakan jangan makan makanan yang dingin. Daging mentah kan dingin juga ya setelah dalam waktu 4 jam. Karena dalam lagi anget-angetnya masuk makanan dingin, takutnya makanan dingin itu ada bakterinya. Oke. Melepas pakaian Anda selama terapi. Sebenarnya selama ini kalau kita ngeblow atau kita ngebayo itu sebenarnya enaknya itu tidak ada lapisan lagi ya. Kecuali Anda yang kalau mau ngeblow bagian prostat itu harus pakai. Ya, nanti prostat kapan-kapan kita bercerita. Oke. Nah, jadi ini cara rawatnya kalau pegang Aitera itu harus pegang sama kabel-kabelnya. Kalau perlu dipakai kabel tis aja. Ya, habis pakai langsung dicabut ya dari colokannya, karena kalau dicolok terus itu posisinya dia standby, takutnya memperpendek umur perlahan-lahan. Ngelipat kabel juga jangan kayak ngaretin cabe ya. Ya, jangan terlalu ketat. Kemudian kalau udah pakai jangan langsung masukin ke kotak karena blowernya lagi panas banget. Jadi Anda pilih produk Prive, kenapa? Perusahaannya jelas, ada kantornya, punya tim manajemen profesional yang berpengalaman, jadi Anda bisa share apapun bisnis atau produk sama kita. Produk Prive sudah teruji dan telah tersertifikasi baik di Asia, Eropa, dan telah terdaftar di Kemenkes juga, terdaftar di Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung, ada masa garansinya, jadi nggak beli putus begitu aja, dan Prive sudah terbukti membantu meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat. Ya, jadi ini promonya. Bapak Ibu silakan saya membuka diskusi atau tanya jawab terkait dengan weight management. Oke. Oke, silakan kalau misal ada yang mau bertanya terkait dengan weight management. Moga-moga sih penjelasan saya sudah mewakili semuanya ya. Gitu. Pas banget nih lagi ada promo nih. Beli 1 Bio Light gratis yang klasik. Ya. Oke. Bu Fania ada yang nanya no Bu, untuk minta materinya nanti kemana ya? Nanti mau bilang bukan sama Ica ya. Nanti bisa japri ke kita atau mungkin Anda kalau punya nomor WhatsApp-nya Mutia bisa chat ke CS aja, nomor CS. Ya. Atau mau ini nih deh, saya leave nomor saya ya. Saya leave nomor saya, WhatsApp saya, siapa tahu Anda mau bertanya tentang produk atau apapun seperti itu ya. Jangan kirim di sini dulu, Pak. Aku lagi masih ngisi. Ya. Oke, silakan. Bila diikuti protokol weight loss ini kira-kira hasilnya setelah berapa lama? Saya nggak bisa bilang berapa lama karena proses diet itu, proses penurunan berat badan itu tergantung dari metabolisme tubuh masing-masing. Ada orang yang metabolismenya itu cepat, jadi dia bisa cepat melakukan weight management. Ada yang metabolismenya rendah. Ada yang metabolismenya itu benar-benar prosesnya harus step by step. Itu kembali ke tubuhnya masing-masing ya. Jadi kita secara pribadi kita nggak bisa ngatur metabolisme diri kita sendiri karena itu
terjadi seperti itu aja gitu. Tapi sebenarnya dari semua program weight management ini dengan perbantuan produk, device dan suplemen itu harus didukung dengan gaya hidup, makan, olahraganya, nggak ngerokoknya, kemudian level stresnya, dan yang paling penting adalah bukan gaya tidur, kualitas tidurnya. Tidurnya nggak boleh begadang, tidurnya nggak boleh 5 jam. Tidur kita, Waduh, kualitas tidur kita tuh harus 8 jam sebenarnya. Bu, ada yang mau nanya lagi nih, Bu. Yes. Bagi Oh, pengguna KB spiral saat terapi di area perut bawah akan ada pengaruh tidak pada spiralnya? apa nih spiralnya jadi lempeng ya? Dari Nggak ada. ya, Kalau misalnya yang pakai spiral, itu kan spiralnya itu kan sebenarnya sebenarnya nggak kena sih, Bu. Sebenarnya nggak kena. Jadi kalau lihat di sini, saya berdiri kelihatan, aduh saya berdiri malah blur. Sebentar, saya hilangkan dulu blurnya biar Anda tahu lokasinya ya. Oh, blur. Oke, jadi sebenarnya kalau ya, saya akan kasih tunjuk aja tubuhnya langsung. Kalau spiral itu kan sebenarnya dia ada di bagian bawah sini ya, Bapak Ibu. Di bagian hampir mendekati area vagina seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang untuk di blow itu adalah dia di bagian atasnya. Udah atas, eh, dan di sini tuh banyak lemak. Jadi dia akan terkonsentrasi sebenarnya di lemaknya gitu ya. Jadi untuk Ibu Vidya Stuti ya. Jadi kalau ngeblow bagian perut itu nggak kena sih ya. Jadi di sini. Jadi Bapak Ibu, saya tadi belum kasih lihat kalau ngeblow bagian perut itu adalah dia ngelingkar dari pinggang kanan sampai pinggang kiri ya. Ini yang kelihatan dari gambar ya. Pinggang kanan sampai pinggang kiri seperti itu. Ya, sorry di sini. Ya, oke. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Oke, tapi mungkin uh, untuk yang pakai KB spiral nggak 2 jam ya, jangan 2 jam. Oke, lakukan oh, misalnya uh, 4 jam sekali seperti itu. Ya, oke, Bu Fania. Ini masih banyak yang mau nanya nih, Bu. Untuk kasus kasus obesitas. obesitas dan diabetes, berapa level panasnya mungkin ya, Bu ya? Dan Oh berapa iya, durasinya? Bapak Ibu, saya mau merevisi kata-kata saya tadi. Yang saran untuk weight management itu adalah BioLite. Ya, maksudnya adalah BioLite. Saya takut, kayaknya saya dari tadi ngomongnya bio doang ya. BioLite maksudnya ya. Eh, skala angka di BioLite itu sebenarnya sih paling maksimal ya. Sebenarnya paling maksimal dan apa namanya? Saya tapi kembali lagi ke kekuatan orang masing-masing. Tapi kalau saya mau menyarankan itu sebenarnya paling polnya, yang paling pol gitu. Durasinya ikutin aja standar si mesinnya 1/2 jam gitu. Ya. Oke, Ya, kalau ini yang nanya lagi makannya nih, 2 Kak. kali per hari boleh, yang 1 kalinya dinner konsumsi prime life aja. Eh, jangan pernah skip sarapan, makan siang sama makan malam. Jadi kalau makannya 2 kali tuh kayaknya jangan deh. Karena saya ini 2 kalinya ini yang 2 kalinya ini 1 kalinya prime life gitu maksudnya ya. Jadi pada intinya harus sarapan karena tubuh kita itu kan abis apa namanya detoksifikasi itu mengeluarkan racun-racun. Tubuh kita tuh bekerja dalamnya. Jadi pas bangun itu kasihlah energi gitu deh. Kasihlah sarapan seperti itu ya. Terus makan siang kalau misalnya Anda mau ngejaga prime life dulu baru nasi. Biasanya kalau habis prime life itu nasi nggak terlalu banyak gitu. Kalau malamnya mau prime life doang bagus. Prime life sama Terazen itu bagus. Ya, plus buah. Ya, oke. Kalau pinggang bagian kiri habis operasi, boleh pinggang kanan di blow? Boleh. Ya, ini habis operasi karena apa nih? Sebenarnya kalau habis operasi secara badan itu sebenarnya kasih dia healing 2 bulan sebelum mau mulai blow sebenarnya. Ya, jadi kalau ini operasinya baru fresh from the oven, kayak baru minggu lalu sih jangan sih ya, gitu.
Karena kan sebenarnya badan itu dia kan blower itu kan dia ngeluarin panas, dia udara ya, dan gelombang yang terserap dalam tubuh. Kalau kita ngeblow bagian kanan, itu kan bukan berarti di tengah-tengah ada tembok ya. Jadi takut takutnya nembus, bukan takutnya nembus, dia nembus gitu. Makanya jangan deh. Kalau habis operasi kasih healing 2 bulan dulu deh ya. Kak Oti, aku revisi jangan ya. Oke. Sering batuk pilek, SOP-nya benar. Sorry, SOP punggung, kaki sama tangan tetap dilakukan. Ya, itu pokoknya apapun keadaan Anda, SOP itu tetap harus dilakukan. Kalau misalnya batuk sama pilek, itu Anda tambah blow di bagian kuping. Sorry, lingkar sebulat kuping ini di sini. Ya, nih, saya tandain ya di sini. Ngelingkar gitu, blow bagian situ ya. Gitu. Terus batuk, boleh blow di bagian leher. Ya, leher. Leher depan, leher belakang boleh. Apakah bisa sembuh total? Tergantung. Kalau batuk pileknya sudah kau diamkan selama 2 minggu, ya jadi 2 minggu, gitu, terus baru memulai blow, itu untuk sembuh totalnya itu lama banget. Jadi mending dibantu dengan obat dokter atau mungkin obat-obat yang ada di minimarket gitu. Tapi kalau misalnya lagi mulai-mulai sumeng, mulai-mulai nggak enak tenggorokan, baru mau mulai, itu bisa dibantu ini aja. Ini Terazen juga gitu ya. Tapi kalau udah didiemin harus dibantu dengan obat. Oke, saya lanjut. Oke, seperti itu. Ya, ada lagi? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau di sini kita samakan mindset dulu ya. Produk Prive itu bukan obat. Produk Prive itu adalah makanan tambahan, alat bantu yang bisa membantu meringankan rasa sakit yang kita derita. Jadi jangan kita berpikir apakah dengan alat ini, dengan Prive ini bisa menggantikan obat dokter atau menggantikan tenaga dokter. Enggak. Ya, jadi ini prosesnya membantu. Tapi biarpun banyak sekali testimoni-testimoni yang menyatakan sembuh dengan alat ini, tapi jangan menjadi patokan ya, karena setiap orang punya kondisi tubuh, metabolisme berbeda, punya level tingkat sakit yang berbeda juga. Ya, jadi bisa jadi misalnya Anda sama-sama ada benjolan nih misalnya. Kalau secara gambar kita ngeliat ada benjolan, orang itu ternyata benjolannya hilang. Sedangkan Anda punya benjolan juga, tapi kok nggak hilang-hilang gitu. Bisa jadi secara usia, benjolan dia mungkin baru seminggu, benjolan Anda mungkin sudah bertahun-tahun. Gitu gampangnya ya. Jadi di sini kita disclaimer dulu, di sini bukan obat, bukan pengganti dokter yo, tapi ini bisa membantu. Bisa membantu Anda sampai sembuh total, itu kita puji syukur banget. Ya, tetap ada potensi besar. Oke? Ada lagi? Ini aku lagi lihat nih ada promo beli 5 dapat 1 Terazen, otomatis jadi member silver. Blow langsung di tempat yang sakit. Saya boleh tahu nggak sakit di mana? Sakit itu di sini. Sakit hati. Sebenarnya boleh. Boleh, tapi lutut, sakit lutut ya. Iya. Boleh Bu, di situ yang di blow. Jadi SOP punggung, tangan, kaki, terus ditambah apa namanya yang di lutut. Gitu, boleh itu lutut. Nah, kalau untuk ngomongin speednya itu terserah. Tapi kalau saya ya, kalau misalnya Anda ngerasa lututnya udah sakit waktu di blow, ganti titik lain, cari titik lain. Gitu. Kalau saya ya, karena kan ada orang yang kalau sakit makin makin dihajar gitu ya. Kalau saya takutnya orangnya nggak kuat gitu. Jadi coba ya saya kasih lihat nih ya Bapak Ibu. Ini kan enak juga ya. Kalau di rumah sih bisa ngapa-ngapain. Nih ya, ini kan lutut. Kelihatan ya di gambar ya. Ini kan lutut. Anda blow nih, misalnya di bagian kanan. Udah mulai sakit, pindalah ke tengah.
mulai sakit pindahlah ke kiri. Seperti itu. Jadi pada intinya kita tuh ngeblow lutut kita. Mau Anda dari kanan, kiri, tengah, itu pasti akan nembus, pasti akan dapat juga gitu ya. Kalau saya pribadi saya lebih suka sakit pindah, sakit pindah, sakit pindah gitu. Oke, maksudnya nggak usah di blow yang tangan, kaki, punggung, jadi hanya lutut saja. Ah, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau mau lebih maksimal lagi SOP. Ini biasanya kalau nggak mau tangan, kaki, punggung nih biasanya antara orangnya buru-buru, sibuk, seperti itu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih Bu, tapi akan lebih baik lagi, akan lebih maksimal lagi kalau SOP. Gitu ya. Konsumsi Terazen Prime Life dulu, jarak waktu berapa lama? Oke. Kalau Terazen sebelum makan, nggak usah dijeda. Mau sejeda-jedanya mah 5 menit, habis itu silakan konsumsi Prime Life. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya Anda lagi konsumsi obat dokter gitu ya, obat dokter itu kasih jeda sama Terazen itu 2 jam. Ya, jadi biarkan obat dokter itu bekerja dulu, ya, baru Anda setelah 2 jam baru masukin Terazen seperti itu. Ya, jadi Terazen atau Prime Life jarak itu cara konsumsinya. Tapi kalau jarak waktu berapa lama, maksudnya Terazen Prime Life kan yang 5 menit aja. Gitu. Oke, kita 3 pertanyaan lagi ya, Pak Andreas. Oke, siap Bu Fania. Kalau stroke jalan belum lancar, bicara pun belum lancar, blow di bagian mana? Blow di bagian stroke-nya. Jadi kalau Anda stroke-nya di bagian kanan, dari leher sampai kaki kanan yang di blow, tapi kalau di kepala tuh di kiri. Ya, gitu. Kemudian kalau misalnya bagian kanan, kan muka, muka berarti di bagian pipinya, tapi jangan lama-lama ya, karena kan muka itu kan dia tipis ya, maksudnya dibandingin kulit-kulit yang ada di badan gitu. Ya, blow terus-terusan gitu. Kalau udah stroke, jalan belum lancar, bicara pun belum lancar, itu kayaknya nggak cukup kalau sehari hanya 2 kali. Ya, bisa Anda lakukan 3 jam sekali seperti itu. Oke. Oke. Masih ada yang mau nanya? Udah bukan Silakan Bapak seminggu dan berapa Ibu. kali. Udah bukan seminggu berapa kali, udah sehari, bisa 3 kali sekali. Setiap hari ya. 3 jam. Blow, blow, blow terus kayak gitu ya. Gitu. Oke. Pokoknya kalau aduh kayaknya sibuk nggak bisa 3 jam, yang penting sehari jangan 2 kali aja, kurang. Tuh. Oke, ada lagi. Tunggu saya stop share lah. Iyalah. Ada lagi? Oh, stop share. Jadi saya gede. Oke, baiklah Bu Fania ini. Sepertinya sudah waktu sudah menunjukkan jam hampir jam 9 ya, 1 menit lagi. Mungkin dari Bapak Mm-mm. Ibu ada yang mau tanya, tapi kalau memang belum sempat bertanya saat ini, Saya izin bertanya, oh silakan Ibu, silakan. Mbak Fania, kalau yang tadi dibilang setiap 3 jam itu, apakah bergantian antara blow, kemudian bayo, blow lagi, bayo gitu? Yang 3 jam itu blow aja. Jadi nggak usah bayo untuk kasus stroke Boleh sih, misalkan. cuman kalau misalnya sebenarnya mau nyambi itu juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya saya lebih mau menekankan kalau yang durasinya berkali-kali itu di blow-nya aja. Kenapa? Karena blow-nya itu kan langsung kena nih di bagian apa sakitnya di mana seperti itu. Nah, kalau misalnya nih 1 hari ya udah deh aku jabanin uh, 5 kali ngeblow gitu ya. Yang bayonya 5-5-nya juga boleh, 3 kali juga nggak apa-apa seperti itu. Ya, jadi pada intinya penggunaan alat ini nggak perlu terpaku harus berapa kali. Apakah aman? Apakah apakah bermanfaat kalau misalnya ini gitu. Jadi pokoknya Bapak Ibu Anda percaya
pertama itu sebenarnya Anda harus percaya kalau barang-barang yang Anda pakai itu bisa, ya. Kalau misalnya Anda merasa pengen, Anda blow lah. Kalau misalnya Anda ngerasa, biasanya sih orang yang lagi stroke, ya, itu biasanya mereka akan secara otomatis, gue pengen di blow dong, gue pengen di blow. Kenapa? Karena badannya jadi enak, gitu. Jadi makanya kenapa saya lebih suka kalau misalnya yang stroke itu yang ininya aja lebih banyak. Karena takutnya kalau yang bio, takutnya untuk beberapa kondisi ada yang nggak kuat lah, duduk kelamaan gitu, lebih pengennya rebahan seperti itu. Apakah saat terapi dengan bio boleh bersamaan dengan di blow? Jangan bersamaan, Bu. Yang satu dapat blow, yang satu dapat panas dari bawah, yang satu dapat panas dari sini. Jangan, nanti berantem anginnya ya. Jadi kalau Anda mau mengkolaborasi antara bio dengan blower, itu lakukan bio dulu, kaki dulu, habis itu baru di blow. Nggak usah ada jeda. Jadi once yang di kaki udah bunyi, udah mati, ya udah cabut colokannya, ganti colokan yang blower. Silakan di blow. Seperti itu. Ah, oke, materi bisa dikirim di grup. Oke. Grup apa nih? Mungkin grup Perlu kita jeda, itu. nggak usah ada jeda, jadi langsung aja cabut colokan, langsung masukin colokan yang ini. Apakah tidak ada efek samping kalau terlalu sering ngeblow seperti kembali lagi ke kondisi masing-masing ya Pak. Kalau ini kan saya sampai menyarankan 5 kali itu karena ada kondisi seperti orang yang lagi stroke sama yang lagi weight management tuh 2 kali sekali. Tapi masing-masing kan durasinya nggak panjang gitu. Jadi di sini oke, saya mungkin akan menekankan lagi ya. Boleh berkali-kali tapi durasinya tuh pendek. Gitu. Ya, jadi bukan yang sekali blow harus lama, harus sampai maksimal si klasik 30 menit, udah gue 30 menit, enggak. Ya, makanya tadi weight management saya menyarankan 2 jam sekali, tapi sekalinya satu titik itu hanya 1 menit. Ya, begitu juga dengan kalau misalnya Anda lagi sakit, misalnya stroke gitu ya, di badan Anda blow, 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 itu kalau misalnya Anda mau sering, biasanya sih orang yang stroke itu mereka akan request dengan sendirinya, karena memang orang stroke itu kan dia kaku ya, dia kaku sehingga kalau Anda blow itu jadinya badannya lebih enak. Mereka akan request dengan sendirinya. Dan jangan terlalu lama. Ya, 15 menit aja paling lama. Gitu. Jadi bukan berarti semakin lama di blow, semakin sering di blow dan durasinya lama itu saya akan merasakan ini ya, jangan. Badannya kasihan. Jadi pendek-pendek aja. Grup Aitera ya, saya belum masuk grup Aitera. Osteoporosis bagian tulang belakang bisa, iya. Blow lah di bagian osteoporosis, SOP di blow, plus Anda ditambah olahraga dan minum suplemen berkalsium sama Terazen. Oke, saya kembalikan ke Pak Oke, Andreas siap. Frank Indonesia. Iya, kalau udah bicara tentang ini nih Bu, kesehatan nih, mitra Private Indonesia mah dahsyat semua ya. Terima kasih Iya, Bu Fania ya. Bapak Ibu, tadi kita sudah dengar semua tentang bagaimana caranya ngecilin badan nih ceritanya ya Bu Fania ya. Weight yep. management ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih mau nanya ya, Ibu Bapak bisa nanti tanya ke customer service atau langsung WhatsApp aja ke Bu Fania. Tadi kan udah ada nomor teleponnya Bu Fania ya. Udah dikasih nomor teleponnya juga ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, intinya adalah saat ini, nah ini masih ada nih Bu Fania ada yang nomornya berapa katanya. Mungkin ketik Oke. lagi Bu Fania sekali lagi biar Ya, Bapak Ibu bisa konsultasi langsung ke sini ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Eh, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ke nomornya sudah dicantumkan ya Bapak dan Ibu ya. Bisa Bapak Ibu langsung catat. Terus ini waktu juga udah jam 9 lebih nih Bu Fania ya. Mungkin kita yoi. akhiri saja hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terus semangat belajarnya. Yang satu kata dari saya adalah belajar
membuat Anda hebat, Bapak dan Ibu. Karena kita tahu bahwa tidak ada orang hebat di dunia ini. Yang ada adalah orang yang selalu berlatih, belajar. Itu baru bisa jadi orang hebat, Bapak dan Ibu. Singkat kata, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam. Kita jumpa lagi di acara Zoom selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Fania. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya belum bisa kirim materinya di Zoom ini, bener belum mateng, belum cakep api. Oh Belum gitu cakep. ya. Ya, jadi soon akan dikirim ya. Belum cakep bener bibitnya belum cakep. Jadi saya masih harus rapiin yang belakang-belakang ya. Dadah. Oke. Terima kasih. Selamat malam.